Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan selalu menyertai hidup kita. Memasuki pertengahan minggu lagi, Rabu 9 Juli 2025. Waktu berjalan begitu cepat, karena itu selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu untuk memuliakan Tuhan. Itulah juga yang saya lakukan hari demi hari dengan memposting renungan malam seperti ini, membantu kita bersama-sama semakin dekat dengan Tuhan, dan yang terpenting kita bisa dilengkapi dengan firman Tuhan yang tiada terbatas. Kita masih belajar di sepanjang bulan Juli ini mengenai kemurahan hati. Di bagian pertama kita akan belajar kemurahan Tuhan yang besar yang sudah kita pelajari sejauh ini. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Hikmat Kemurahan Tuhan. Kita akan membaca dalam Mazmur 107 ayat 43 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara, ayat ini dalam bahasa Inggris di dalam New American Standard Bible, terjemahan yang saya suka pakai karena cukup baik. Di sana dikatakan, who is wise? Let him give heed to these things and consider the loving kindness of the Lord. Saudara, orang yang berhikmat itu orang yang berpegang kepada kemurahan Tuhan. Dalam ayat ini ada gambaran yang menyatakan bahwa loving kindness of God, loving kindness of the Lord itu penuh dengan wisdom, penuh dengan wise, penuh dengan kebijaksanaan. Hikmat adalah hal yang sangat penting sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Saudara dan saya perlu memiliki hikmat Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa hikmat, kita akan membuat keputusan yang salah. Satu definisi berkata hikmat adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan bertindak secara bijaksana dalam berbagai situasi. Secara sederhana, hikmat adalah pengetahuan yang diterapkan untuk membuat keputusan yang tepat dan melakukan tindakan yang benar. Kita mungkin punya pengetahuan yang hebat, tapi kalau kita tidak punya hikmat untuk menerapkannya dengan baik, pengetahuan itu bisa membunuh kita. Pengetahuan itu bisa menghancurkan kita. Karena itu, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar kita bersandar kepada kemurahan Tuhan untuk hikmat yang kita miliki. Saudara, kalau saudara mau menjadi pribadi yang penuh berhikmat, sadarilah hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara jauh dari kemurahan Tuhan, maka saudara akan menjadi pribadi yang tidak memiliki hikmat. Pribadi yang hidupnya ceroboh, sembarangan, sehingga kita selalu hidup dalam penyesalan hari demi hari. Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Tuhan mau kita hidup penuh dengan hikmat. Dan hikmat Tuhan itu tergambar di dalam kemurahannya. Karena itu mari bersama membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan mari rajin membaca Alkitab, terutama kitab Amsal, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh hikmat. Kita bisa mengambil keputusan dengan baik, kita bisa mengambil langkah dengan baik, sehingga hikmat Tuhan itulah yang menuntun hidup kita. Saudara, kemurahan Tuhan itu penuh hikmat. Kemurahan Tuhan itu memampukan kita untuk melangkah di dalam jalan yang tepat sesuai arahan firman Tuhan. Kalau saudara rajin membaca firman Tuhan, maka saya yakin hikmat kita akan makin bertambah hari demi hari. Kalau kita merasa kekurangan hikmat, kitab Yakobus berkata, minta. Maka Tuhan yang tidak pernah menyayangkan kasihnya kepada kita, ia pasti akan memberikan kepada kita hikmat sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat hari demi hari sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, Malam hari ini kita melakukan sedikit refleksi, self reflection.
kita kembali berpikir dan berdoa agar hikmat Tuhan itu memimpin kita. Saudara, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jangan mengandalkan pengalaman dan pengertian serta pengetahuan akal kita. Tetapi bersandarlah kepada kemurahan Tuhan yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga kita bisa melangkah di dalam takut akan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.